Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita masih pagi Bu ya. Masih pagi, baru jam 10 ini. Tapi sepertinya agak lemes jawab salamnya Ibu. Apakah pertanda puasa? Ya. Baik, kita ulang sekali lagi salamnya ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Sehat semuanya Ibu? Alhamdulillah. Ada yang sakit Ibu? Gak ada sakit hati ada Ibu? Lebih baik sakit hati atau sakit gigi Ibu? Iya, lebih baik nggak dua-duanya. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Sehingga dalam kesempatan kali ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama bermajlis ilmu. Kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di hadapan kita yaitu Syekh Arafat Qasim. Siapa Ibu? Syekh Arafat Qasim. Sudah ada yang pernah ketemu sama beliau sebelumnya Ibu? Belum. Ya. Sudah beliau belum pernah masuk TV karena nggak muat. Baik, ibu-ibu sekalian, sebelum beliau mulai untuk menjelaskan ataupun tausiah kajian, maka ada baiknya kita kenalan terlebih dahulu ya, karena kata orang tak kenal maka ta'aruf gitu. Tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka kenalan. Baik ibu-ibu sekalian, para bunda yang semoga dimuliakan Allah, beliau Syekh Arafat Qasim, nama lengkap beliau adalah Syekh Arafat Qasim Hasan Ghalib Al-Majidi. Kemudian beliau berasal dari negeri Yaman. Di negeri Yaman itu ibu-ibu sekalian ada yang wilayahnya gersang ya, panas dan sebagainya, tapi ada juga wilayah yang tempatnya itu penuh dengan hijau-hijauan, artinya sama seperti di Indonesia. Itu juga ada di daerah negeri Yaman. Maka beliau berasal dari, kalau di negeri Yaman itu daerah Taiz ya, daerah Taiz. Jadi kalau ibu-ibu mau berkunjung ke Yaman ya, salah satu yang ada pemandangan indahnya ya seperti di Indonesia, yang gak kalah indah di Indonesia yaitu adalah di daerah Taiz ya. Maka beliau berasal dari Yaman, daerah Taiz. Baik, kemudian aktivitas beliau sehari-hari yaitu sebagai pengajar Al-Quran di beberapa pondok-pondok pesantren ya, dan beliau juga sudah safar atau
melakukan perjalanan dakwah selama 5 tahun itu ke berbagai negeri, diantaranya Malaysia, kemudian termasuk juga di Indonesia, kemudian di negara-negara yang lain. Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini beliau bersama kita semua untuk menyampaikan ilmu dari beliau, ya. Maka ini kesempatan yang berharga untuk kita semua bisa bertemu dengan beliau, mengambil ilmu langsung dari beliau. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian riwayat pendidikan beliau yaitu beliau menyelesaikan kuliah di Universitas Al-Iman di Son'a, Yaman. Son'a Asimatul Yaman. Ya, jadi Son'a itu ibu kota Yaman, ya, ibu kota Yaman di Son'a sekarang itu sudah dikuasai oleh Syiah Houthi, ya. Jadi ibu kota di Yaman itu sudah dikuasai oleh, jadi pemerintahannya itu yang mengatur sekarang adalah Syiah, seperti itu, ya. Nanti kalau ibu-ibu mau tanya tentang bagaimana seputar Syiah di Yaman, kemudian bagaimana kok yang membantu Palestina Syiah Houthi, nah nanti beliau bisa menjelaskan. Kemudian begitu juga beliau diploma di Markas Al-I'tisam, termasuk juga diploma di pendidikan Al-Quran dan ilmu Al-Quran. Dan pengalaman dakwah beliau ya, menjadi direktur Markas Fajrul Amal ilmu dakwah, begitu juga menjadi imam di beberapa masjid selama 10 tahun dan menjadi pengajar Al-Quran dan ilmu Al-Quran di beberapa ma'had pondok-pondok pesantren baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, ya. Jadi spesialis keilmuan beliau yaitu adalah di Al-Quran, ilmu Al-Quran dan tahsinul Quran. Ada yang mau dites bacaan surat Al-Fatihahnya nggak ibu? Hah? Siapa ibu? Nanti setelah selesai acara kita minta 3 ibu-ibu yang mau dites surat Al-Fatihahnya sama beliau. Kalau lulus dikasih ijazah oleh beliau, ijazah surat Al-Fatihah. Tapi harus lulus dulu ibu, ya, harus lulus. Siap ibu-ibu? Ya, baik. Itu mungkin pengenalan, ya, pengenalan dari beliau. Selanjutnya kira-kira kita sampai jam berapa ibu waktunya? Setengah 12. Baik, kalau sampai sore gimana ibu? Iya, bercanda ya. Mau masak. Laistinilal masa ya. Bisa duhur di sini. Insya Allah bisa gimana Ustaz Aris? Ya, insya Allah sebelum duhur. Baik. Dan mungkin saat atau aqal min dzalik. Baik ibu-ibu sekalian, selanjutnya bersama-sama kita dengarkan tausiah dari beliau. Insya Allah tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini atharur Ramadan fi hayatil insan, yaitu pengaruh bulan Ramadan dalam kehidupan manusia, ya. Maka kepada beliau ila fadilatul syekh falyatafaddal mashkuran majur. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علا فارتفع وعز فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، لا معز لمن وضع ولا مذل لمن رفع، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
وعلى آله ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع. نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى كما يسر لنا اللقاء أن ييسر لنا الفهم، ثم ييسر لنا العمل بما سمعنا بعد ذلك، ويجعلنا ممن قال الله فيهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga setiap apa yang kita dengar, apa yang akan kita pelajari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk memahaminya, dan semoga kita termasuk orang-orang sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ibu-ibu sekalian, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Di antara orang yang Allah puji dalam Al-Quran yaitu adalah mereka yang mendengarkan perkataan yang baik. Apa perkataan yang baik itu? Yaitu majelis ilmu ini, itu adalah perkataan yang baik. Fayattabi'una ahsanah. Kemudian mereka mengikuti, mengamalkan apa yang telah mereka dengarkan itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua di dalam memahami ilmu yang akan beliau sampaikan. موضوعنا أثر القرآن في حياة الفرد أو أثر رمضان. إن رمضان تتغير فيه الحياة، نواميس الكون تتغير في رمضان، فالأبواب جنان التي تكون مشرعة طيلة أيام السنة، وأبواب نيران التي تكون مشرعة طيلة أبواب أيام السنة تغلق في رمضان. الشيطان ومردة الشياطين الذين في طيلة أيام السنة يكونون مطلقين يغلقون في رمضان. رحمات الله سبحانه وتعالى التي طيلة أيام السنة موجودة، لكنها لا تكون مثل رحمات رمضان. تفتح أبواب الرحمات وتضاعف فيه الأجور. أيام السنة التي كل يوم فيها وكل ليلة فيها يرزق الإنسان أجرا على قدر عمله، لكنه لا يوجد ليلة من ليالي العمر تكون فيه الأجور مضاعفات وتصل إلى 83 سنة مثل ليلة القدر في رمضان. إذا رمضان يتغير فيه نواميس الكون وليس الإنسان فقط، وفيه أثره. فإذا كانت أبواب الجنان، وإذا كانت الشياطين تصفد، وإذا كانت الحسنات والأيام تضاعف فيه كما في ليلة القدر، فإذا أثر رمضان على الدنيا كلها. وبعد ذلك سنعرف كيف يكون أثر رمضان على الفرد وعلى الإنسان بشكل خاص. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, percaya nggak kita bahwa bulan Ramadan ini, ya, bulan Ramadan yang sedang kita ada di dalamnya saat ini, bulan Ramadan yang Allah takdirkan kita untuk menemuinya pada tahun ini, itu bisa merubah kehidupan kita. Percaya nggak kita ibu-ibu sekalian? Ketika bulan Ramadan, ya, ketika bulan Ramadan, dengan adanya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menutup erat-erat pintu neraka, membuka lebar-lebar pintu surga, dan begitu pula mengekang syaitan yang senantiasa menggoda manusia, dan begitu pula merubah keadaan bahwa ketika seorang hamba beribadah pada Lailatul Qadar, maka ibadah yang dilakukan hamba tersebut bisa berbeda dengan, ya, hari-hari yang lainnya, waktu-waktu yang lainnya, malam-malam yang lainnya. Seluruhnya Allah bisa ubah karena bulan Ramadan. Jadi apa yang ada di alam semesta ini Allah bisa rubah dengan adanya bulan Ramadan. Jadi alam semesta aja itu ibu-ibu sekalian bisa berubah dengan keberadaan Ramadan. Maka dengan
kehidupan kita, maka akan lebih mudah Allah Subhanahu wa taala merubah kehidupan kita, perbuatan kita menjadi lebih baik lagi dengan bulan Ramadan. فإذا كان أثر رمضان يظهر على الكون بشكل عام فمن باب أولى أن يظهر آثاره ودروسه على الإنسان بشكل خاص، وذلك إذا صام كما أراد الله، وإذا قام كما أراد الله سيظهر عليه أثر رمضان. ليس كل من دخل عليه رمضان سيظهر أثره عليه، ليس كل من صام رمضان سيحقق الغرض من الصيام والقيام لعلكم تتقون. لماذا؟ لأن للصيام شروطا وللقيام شروطا، فمن عرف هذه الشروط وأدرك هذه الغاية ظهر أثر رمضان عليه. فكما نسمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان فقط لا، للصيام شروط. من قام رمضان فقط، إذا كلنا نقول لماذا لا يظهر أثر؟ لا، للقيام شروط، وربطه إيمانا واحتسابا، سنذكر لماذا، وربط القيام إيمانا واحتسابا. إذا أثر رمضان ليس بالظاهر بمجرد الصيام، فكثير منا يصوم ولا يجد أثره لنقص في شروط، كثير منا يقوم ولا يجد أثره نقص في شروط قيامه. Jadi ketika kita sudah yakin bahwa Ramadan itu saja bisa merubah apa yang ada di alam semesta ini, ibu sekalian, dengan Ramadan pintu neraka bisa tertutup rapat, dengan Ramadan pintu surga bisa terbuka lebar-lebar, kemudian syaitan dibelenggu oleh Allah. Ini adalah perubahan yang terjadi karena sebab apa, Ibu? Kemuliaan Ramadan. Jadi kalau saja Ramadan itu bisa berubah dengan apa yang ada di dalam semesta ini, maka sekali lagi Ramadan juga bisa berubah dalam kehidupan kita. Bisa merubah kehidupan kita. Namun ibu-ibu sekalian, tidak semua orang yang mendapatkan bulan Ramadan, tidak semua orang yang menemui bulan Ramadan itu bisa berubah, bisa lebih baik kehidupannya dengan kehadiran bulan Ramadan. Artinya ada mereka yang memasuki bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan sekian kali selama hidupnya, dia sudah menemui bulan Ramadan mungkin 40 kali. Ibu-ibu sejak balik ya sudah berapa kali menemui bulan Ramadan, Ibu? Kalau hitungannya 15 tahun ada usia dan kira. Misalnya 15 tahun sampai umurnya berapa, Ibu? Rata-rata di sini sepertinya 17 tahun. Kembali ya, 71 tahun. Ya. Baik. Ibu sekalian, ada yang mungkin sudah 40 kali menemui bulan Ramadan. Namun tidak semua orang yang menemui bulan Ramadan ini Ramadan bisa merubah kehidupan. Mengapa, ibu-ibu sekalian? Jawabannya adalah karena pada bulan Ramadan ini terdapat syarat-syarat yang harus kita penuhi kalau kita ingin Ramadan itu bisa merubah kehidupan kita. Sholat ada syarat-syaratnya, betul ya Ibu? Ya. Sholat kita kalau ingin diterima oleh Allah dan merubah kehidupan kita, kita harus melakukan syarat-syarat yang memenuhi syarat-syaratnya. Puasa, ya, itu akan merubah kehidupan kita ketika kita memenuhi syarat-syaratnya. Betul ya ibu-ibu sekalian? Maka begitu pula dengan bulan Ramadan. Ada orang yang bertanya, saya kok sudah sekian lama puasa Ramadan tapi kehidupan saya gini-gini aja. Tidak bisa merubah kehidupan saya karena dia belum melaksanakan syarat-syarat. ونبدأ بأول ما ينبغي على الإنسان معرفته حتى يظهر
لابد أن نفهم أن الله لا يريد أن يعاقبنا لأن نترك الطعام والشراب. فهذا ليس عقابا من الله ليطلب منا أن نجوع وأن نعطش. الله غني عن جوعنا، لماذا إذا يطلب منا الجوع؟ إذا الغرض ليس الجوع فقط، يوجد أثر آخر واجب أن نفهمه. لماذا الله يطلب منا أن نمتنع عن الشراب؟ هل الله يستفيد عندما الناس يصومون لا يشربون؟ هل ينقص الماء في الدنيا فيطلب الله من الناس لا يشربون حتى يبقى الماء؟ هل ينقص الطعام من الدنيا فيطلب الله من الناس لا يأكلون حتى لا ينتهي الطعام؟ ليس هذا. إذا أولا لابد أن نفهم أن الله لا يريد عقابنا. الصيام ليس عقاب ليجوع الإنسان ويتعب الإنسان لا يشرب الإنسان فيعطش ويظمأ. إذا أولا نفهم أن الصيام ليس الغرض منه العقاب، وأن الله لا يستفيد من مجرد أن نترك الطعام، فالطعام موجود وزائد، والله لا يستفيد من مجرد أن نترك الماء منذ الصباح إلى المساء، فالله سبحانه وتعالى أنه مملوء خزائنه ملأى. إذا الغرض ليس الطعام ولا الشراب، والغرض ليس عقابا لنا، إنما الهدف من الصيام هو ما بعد الطعام والشراب، ماذا يصدر عندما نترك الطعام والشراب. وهذا سنأخذه من خلال نقاط ندرك فيها أثر الصيام. إذا نفهم أولا أن الله لا يعاقبنا، وأن الله لا يحتاج إلى أن نمتنع عن الطعام، وأنه ما الفرق إذا بين إنسان يمتنع عن الطعام والشراب في رمضان عبادة، وإنسان يمتنع عنه دواء. يوجد منه مريض ممنوع أن يأكل يشرب فقط. إذا ما الفرق؟ الفرق هو ما بعد ما أثر هذا الطعام والشراب. Baik, maka untuk bisa mengetahui ya, agar kita bisa mendapatkan pengaruh bulan Ramadan dalam kehidupan kita, maka ada beberapa hal, beberapa poin yang harus kita catat ya, untuk kita pahami agar Ramadan itu bisa memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Apa ibu sekalian dan saudara sekalian? Yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa Allah tidak menginginkan ya, Allah tidak menginginkan dari puasa kita untuk menghukum kita. Jadi tujuan daripada Allah memerintahkan kita untuk ibadah siam Ramadan bukan untuk menyulitkan kita, ibu-ibu sekalian, bukan untuk menyiksa kita. Allah melarang kita untuk makan dan minum dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan. Tujuannya bukan untuk menyulitkan kita, tujuannya bukan untuk menyusahkan kita. Betul ya ibu-ibu sekalian? Apakah Allah menginginkan kita itu tidak makan ya, tidak makan di siang hari bulan Ramadan karena stok makanan di dunia ini berkurang? Apakah Allah melarang kita untuk minum karena stok air di dunia ini berkurang? Tidak juga ibu ya. Bahkan kalau Ramadan makanannya malah lebih ibu ya. Baik, sekalian, tujuan Allah itu memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah siam Ramadan bukan semata-mata kita meninggalkan makanan dan minuman, melainkan Allah menginginkan ada hikmah di balik ya, di balik kita meninggalkan makanan dan minuman. Nanti beliau akan jelaskan apa saja hikmah-hikmah dari kita meninggalkan makanan dan minuman di siang hari pada bulan Ramadan ini ya. Karena tentunya di sana ada perbedaan ya, ada perbedaan antara orang yang meninggalkan makan dan minum karena ibadah siam dengan mereka yang tidak makan dan minum karena untuk misalnya alasan kesehatan, pengobatan ya. Biasanya sebelum operasi harus puasa dulu ibu ya, atau misalnya untuk diet dan lain sebagainya ya, maka dia tidak makan dan minum. Apa perbedaan antara orang yang tidak makan dan tidak minum karena alasan ibadah puasa dengan alasan-alasan yang lain?
Di sana tentunya juga ada hikmah. طيب الحكم كثيرة. الحكمة الأولى من ترك الطعام والشراب في رمضان حتى يتذكر الإنسان الفقراء والمحتاجين. أنت تصوم باختيارك ثم تصوم وقتا محدودا ثم في وقت الإفطار ما شاء الله تعوض كل ما صمته، لكن الله يريد منك أن تتذكر أن هناك إنسان يصوم جوعا طيلة أيام السنة، ليس يصوم عبادة، ليس يصوم شهر ويبدأ من أول النهار فإذا أتى آخر النهار عوض كل ما يريد وأكل كل ما يشتهي وحصل على كل ما تريده نفسه. لا، الله يريد أن يذكرك أن هناك إنسانا فقيرا محتاجا يصوم طيلة أيام السنة، ليس من أول النهار إلى آخره، ولا يفطر كما تفطر أنت. أنت تفطر في آخر النهار فتأكل ما تشتهيه نفسه، وربما طيلة أيام السنة فإن أكل أو شرب فهو ليس ما يشتهي، يأكل ما يستطيع أن يجده، ليس ما تشتهيه نفسه. إذا عندما أصوم أتذكر هؤلاء الفقراء وأقول لك الحمد يا رب أنا أصوم باختياري، لك الحمد يا رب أنا أصوم عبادة وأجر، لك الحمد يا رب أنا أصوم وقتا محدودا ثم يأتي الوقت وآكل ما أشتهي. سبحان الله، كيف الذي طيلة أيام السنة هو مجبر ليس مختار. طيلة أيام السنة ربما لا يستطيع أن يأكل ما يريد، إنما يأكل ما يجد. إذا هذه الحكمة الأولى التي واجب أن أحمد الله عليها، فأشعر بالصيام أنه يعطيني شعورا بالفقراء، شعورا بالنعم، شعورا بالشكر لله سبحانه وتعالى والامتنان. Baik, maka ibu sekalian, tadi kita sudah sampaikan bahwa di sana ada hikmah yang tersimpan, yang ada di balik perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk tidak makan dan minum dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan. Maka di sana ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama adalah agar kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin, ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi hikmah pertama dari Allah memerintahkan kita untuk tidak makan dan minum pada bulan Ramadan, siang hari bulan Ramadan, yaitu adalah agar kita bisa merasakan sebentar saja dari apa yang dirasakan oleh kaum fakir miskin, ibu-ibu sekalian. Kita ibu-ibu sekalian makan dan tidak makan dan minum pada bulan Ramadan yang pertama adalah karena pilihan kita. Ya Allah, saya tidak makan dan minum pada bulan Ramadan ini karena Engkau ya Allah. Sedangkan fakir miskin apa ibu? Ya, mereka tidak makan dan minum karena terpaksa, karena keadaan. Dan begitu pula ibu sekalian, perbedaan yang lain adalah kalau kita melihat kita puasa itu meninggalkan makan dan minum dalam waktu yang terbatas, yaitu dari sahur sampai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Berapa jam itu? 10 jam, 12 jam, 13 jam. Ada lagi yang kalau di belahan dunia yang lainnya puasanya lebih lama lagi. Ya, alhamdulillah ya, kita yang ada di sini waktu puasa kita tidak terlalu lama. Sedangkan kaum fakir miskin mereka menahan lapar, haus itu sepanjang tahun, ibu sekalian, sepanjang tahun. Selain itu juga ketika telah datang waktu maghrib, ya, kita akan makan dan minum sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sedangkan kaum fakir miskin mereka makan dan minum dengan ala kadarnya, dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi hikmah pertama dari Allah memerintahkan kita untuk menahan makan dan minum, yaitu adalah agar kita
فإذا أدركنا هذا ونريد أن يظهر أثر الصيام علينا فإن هذا يعلمنا الشكر، يعلمنا الصدقة، يعلمنا الإحسان. من أين تعلمنا هذا؟ من الدرس الأول من الصيام. فتجدنا شكرنا لله يزيد. لماذا؟ أنني اللهم لك الحمد، شهر فقط أجوع وقت لا أستطيع أصبر وأتعب، اللهم لك الحمد، أنا طيلة أيام السنة آكل ما أريد وأشرب ما أريد وأتهنى بما أريد وفي كل وقت أريد. لم أدري هذه النعمة الآن شعرت بها، إذا يزداد شكري. إذا هنا يظهر أثر الصيام الأول، أنا أزداد شكرا لله، أزداد إحساسا بالفقير، أزداد ذكرا للنعم التي لدي. فسبحان الله، اللهم لك الحمد يا رب. إذا ظهر هذا معنى ظهر أثر الصيام في الفرد. من الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التي واجب علي أن أنظر هل ظهر أثرها أم لا. في الصيام كل الناس يصومون، أتكلم عن المسلم البالغ العاقل من وجب عليه الصيام، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، كلهم يمتنع عن الطعام، كلهم يمتنع عن الشراب. هذا يعلمنا أن من أعطاه الله المال وأعطاه الشراب والطعام في كل أيام السنة ليس معنى ذلك أنه أفضل من غيره، ليس معنى ذلك أنه صالح أكثر من غيره من الفقراء، ليس معنى ذلك أنه مستحق لأن ينعم عليه، وأن النعم دليل على أنه عند الله أفضل، دليل على أنه إلى الله أقرب، دليل على أنه عمل الصالح أكثر. ليس، لأنه في رمضان كل الناس سواء، الصالح وغير الصالح، وإن كان مسلما وجب عليه أن يصوم. الإنسان سبحان الله كثير العبادة وقليل العبادة وجب عليه أن يمسك عن الطعام. هذا يعلمنا أن الله عندما أعطاني النعم في غير رمضان ليس معنى ذلك أنني أفضل من غيري، ليس معنى ذلك أنني أصلح من غيري، وليس معنى ذلك أنني إلى الله أقرب من غيري، ليس هذا المعنى. قد أكون نعم الله علي في غير رمضان هو ابتلاء، هذا يجعلني أتواضع. إذا والله عندما أجد كل النعم ليس أنني أفضل، لأن في رمضان نصوم كلنا، الصالح وغير الصالح، الجيد وغير الجيد، كلنا واجب. إذا هذه الفائدة الثانية، أن نعم الله علينا في خارج رمضان وجب علينا أن نستشعر أنها قد تكون ابتلاء من الله، وقد تكون اختبار من الله، وليس كل من لم ينعم عليه أنه غير صالح أو أنه غير جيد. Jadi ibu sekalian, itu ketika kita bisa memahami, ya, ketika kita bisa memahami bahwasanya di sana ada hikmah di balik Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan siam, dan konsekuensinya kita harus menahan lapar dan dahaga kita. Maka ketika kita memahami akan hal ini dengan baik, maka akan muncul pengaruh dari ibadah siam Ramadan dalam kehidupan kita. Apa pengaruh ibadah siam dalam kehidupan kita ketika kita memahami hikmah tersebut, Ibu sekalian? Maka yang pertama adalah akan tumbuh rasa syukur dalam diri kita. Ketika kita memahami bahwasanya orang-orang fakir miskin mereka menahan dahaga dan lapar sepanjang tahun, kemudian mereka menahan lapar itu karena bukan pilihan mereka, namun karena keadaan mereka. Ya. Kemudian setelah kita melaksanakan ibadah siam, kita berbuka, maka di sana terdapat nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Karena kita berbuka puasa itu adalah, ya, termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada sebagaimana farhatan. Jadi ada dua kebahagiaan yang akan didapatkan seorang orang yang berpuasa. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Jadi ada kebahagiaan yang didapatkan, kenikmatan yang didapatkan seorang hamba ketika dia berpuasa.
ibu sekalian, ketika kita yang ketiga dari bulan Ramadan dalam kehidupan kita, bahwa Ramadan bisa menanamkan sifat muraqabah, merasa Allah mengawasi dari setiap apa yang kita lakukan, dari setiap apa yang kita ucapkan. يجب على المسلم أن يستشعرها ليجد أجر رمضان في حياته. الكثير يصوم رمضان وهي عبادة مخصوصة ويلتزم بالصيام والقيام، لكنه يترك العبادة أو يقصر في أداء العبادة التي هو ملزم بها في كل أيام السنة. فتجده في رمضان ما شاء الله يصوم، لماذا؟ الله أمر بالصيام، جزاك الله خير. يقوم، لماذا؟ الله أمر بالقيام، وإن كان سنة مؤكدة، ما شاء الله جزاك الله خير. لكنك لماذا مثلما التزمت في الصيام في رمضان لأنه أمر الله، لماذا لم تلتزم وتترك الغيبة وهي أمر الله؟ والغيبة أمر الله تتركها في كل سنة، ليس في رمضان فقط. مثلما تركت الصيام، الطعام والشراب صياما لله وأمرا لله، إذا اترك الغيبة والنميمة أيضا لأنها أمر الله. لماذا تقول؟ لأنها والله أمر الله. طيب لماذا لم تترك الظلم في كل أيام السنة؟ لأنه أيضا الله يأمر أن تترك الظلم. هذا الذي يجعل صيامنا ليس له أثر، لأننا نأخذ شيئا من الدين لكن نترك. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، الكفر هو الترك وعدم العمل به. فإذا أردنا أن يظهر أثر رمضان علينا، إذا ونحن نصوم لله وجب أيضا أن نطبق أمر الله في رمضان وفي غيره، وأن يكون الصيام ليس عن الطعام والشراب بل عن كل ما يغضب الله. إذا صيام رمضان أن تصوم عن كل ما يغضب الله. صمت عن الطعام والشراب طاعة لله، صومي عن الغيبة والنميمة طاعة لله، صومي عن النظر إلى الحرام طاعة لله، صومي عن الظلم للآخرين طاعة لله، فيكون الصيام كاملا ويظهر هنا أثر الصيام. فصامت ما شاء الله، صام لسانها، صام نظرها، صام بطنها، صامت يدها أن تظلم أو تبطش، صامت رجلها أن تمشي إلى ما يغضب الله. فهنا يظهر الصيام الكامل، لأن في رمضان الصيام عن الطعام والشراب، لكن لدينا صياما في كل السنة وهي عن المحرمات. فمثلما نصوم في رمضان عن طعام وشراب، نصوم في كل العام عن كل ما يغضب الله. هنا يظهر أثر الصيام. Baik, ibu-ibu, tadi yang pertama apa? Pengaruh Ramadan terhadap kehidupan kita membuat bertambahnya rasa syukur dan kita mengakui betapa banyaknya besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, membuat kita lebih rendah hati, tawadhu, ya. Yang ketiga, ibu, ya, tumbuhnya pada diri kita sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, ya. Yang melatih apa? Bulan Ramadan. Baik, yang keempat, ibu sekalian, pengaruh Ramadan dalam kehidupan kita. Ramadan akan menjadikan kita berkomitmen terhadap syariat Allah yang lain. Ramadan akan membuat kita berkomitmen terhadap perintah larangan Allah yang lain. Bagaimana maksudnya ibu sekalian? Ya, Ramadan ini, ya, pada bulan Ramadan ini Allah melarang kita untuk
untuk makan dan minum, maka kita tidak makan dan minum. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak makan dan minum? Kenapa kamu siang hari ngelewatin es cendol nggak beli dan nggak minum? Jawaban kita karena Allah. Mengapa kita melaksanakan ibadah ya sholat tarawih? Karena perintah Allah. Nah, ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu seluruhnya adalah karena perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas terhadap perintah dan larangan Allah yang lainnya ya, yang di luar bulan Ramadan, maka ini akan berpengaruh pada kehidupan kita. Kalau kita menjalankan ibadah siang Ramadan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika di luar bulan Ramadan kita ditanya, mengapa kamu tidak ya, mengapa kamu melaksanakan ibadah ini di luar Ramadan? Ya karena Allah. Kenapa engkau tidak berbuat zalim ya, berbuat zalim kepada orang lain di luar bulan Ramadan? Ya karena Allah. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian ya, satu hal yang mungkin perlu untuk kita renungkan ya, ibu-ibu sekalian. Kita itu di siang hari bulan Ramadan itu menahan diri kita dari makan dan minum ya, padahal hakikatnya atau dasarnya makan dan minum itu boleh ya. Boleh nggak itu? Halal, boleh. Tapi pada bulan Ramadan itu kita dilarang untuk makan dan minum karena siapa itu? Karena Allah. Nah, pengaruhnya di luar Ramadan ya, pengaruhnya di luar Ramadan kita akan menahan diri kita dari memakan harta-harta yang haram. Jadi mengapa orang itu ya, kebanyakan orang itu dia bisa puasa Ramadan ya, dia bisa menahan sesuatu yang halal untuk tidak dimakan pada bulan Ramadan. Mengapa dia tidak bisa menahan dirinya untuk memakan makanan yang haram ya, memakan makanan yang haram di luar bulan Ramadan? Seharusnya terhadap yang haram, harta yang haram, dia justru lebih bisa menahan. Ini adalah pengaruh dari bulan Ramadan. Yang halal saja dia bisa tahan, ibu-ibu sekalian. Ya, seharusnya terhadap yang haram justru dia lebih bisa menahan. Maka ini adalah pengaruh dari bulan Ramadan itu sendiri. Ya, jadi sekali lagi kalau kita ditanya mengapa kita memperbanyak baca Al-Quran kita di bulan Ramadan, qiyamul kita, tarawih kita, karena perintah Allah. Maka terhadap perintah-perintah yang lainnya kita juga harus melaksanakannya. Ya. Mengapa kamu tidak makan dan minum siang hari bulan Ramadan? Karena larangan dari Allah. Mengapa kamu tidak meninggalkan ghibah, namimah, adu domba, ya, fitnah dan lain sebagainya? Maka ini juga pertanyaan bagi kita. Ya. Seharusnya kalau kita meninggalkan makan dan minum karena Allah, maka kita juga siap untuk meninggalkan ghibah, namimah dan lain sebagainya karena Allah. نختم بشيء نسأل الله أن يكتب النفع لنا كلنا وقت الخير ينتهي سريعا. أختم بشيء أن رمضان يذكرنا الأصل، كلما يأتي رمضان يذكرنا بالآخرة، ورمضان مثل الدنيا تماما. فرمضان يدخل برؤية الهلال، والإنسان يأتي إلى الدنيا بأن يخرج من بطن أمه فيرى، فيقولون أتى مولود، وهنا نقول أتى رمضان. رمضان وقته محدود 30 يوما أو 29 يوما،
حياة الإنسان وعمره في الدنيا محدود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، ومن يجاوز ذلك غالبا يكون متعبا، ومن نعمره ننكسه في الخلق. رمضان نصوم من صامه إيمانا بأنه يصومه لله واحتسابا ينتظر الأجر من الله، بعده مباشرة يأتيه فرحة صغرى في الفطر وفرحة كبرى عند لقاء الله. ونحن في الدنيا وجب علينا أن نصوم عن كل المنكرات في عمرنا هذا المحدود، لنجد الفرحة الصغرى في الدنيا فنجد البركة والتوفيق والسداد، ونجد الفرحة الكبرى يوم لقاء ربنا. رمضان له في الجنة باب يدخل منه الصائمون فقط، يسمى باب الريان، والمؤمنون في هذه الدنيا لهم باب في الآخرة يدخل منه المؤمنون فقط، وهو الباب إلى الجنة. إذا رمضان هو مثال مصغر لحياتنا في الدنيا، فمثل ما نستطيع بعون الله أن نصوم رمضان إذا أخلصنا، والله أننا نستطيع في الدنيا أن نكون عبادا لله إذا أخلصنا وسألنا الله التوفيق، فنصوم في الدنيا عن كل ما يغضب الله، ونصوم في رمضان عن كل ما يغضب الله، مع الصوم عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Kalau ibu bisa bahasa Arab itu ingat ini. Jadi apa namanya, ada satu pelajaran yang baru saya dengar dari beliau, Masya Allah. Jadi ibu sekalian, Ramadan itu ya sebuah perumpamaan yang sangat dekat sekali, ya, yang sangat dekat sekali dengan kehidupan akhirat, ibu sekalian. Mengapa ibu sekalian? Yang pertama, Ramadan itu datang dengan pertanda, ya, adanya hilal, betul nggak itu? Dan kita manusia dalam kehidupan dunia ini dengan ditandai dengan lahirnya kita, keluarnya kita dari perut ibu kita. Maka dengan adanya hilal Ramadan, mulailah bulan Ramadan. Begitu pula dengan keluarnya kita dari perut ibu kita, mulailah kehidupan. Kemudian yang kedua, ibu sekalian, Ramadan itu waktunya sangat terbatas. Allah menyebutkan dengan ayyam ma'dudat, hari-hari yang terbilang, artinya hari-hari yang terbatas. Maka kehidupan kita di dunia juga sangat terbatas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "A'malu ummati ma baina 60 ila 70, wa aqallu minhum man yatajawazu dzalik." Rata-rata umur umatku, kata Nabi, itu antara 60 sampai 70, ya. Dan sangat sedikit di antara mereka yang lebih dari itu, ya. Ada yang lebih dari 70 di sini, Bu? Ada, ya. Siapa yang lebih dari 70 itu? Sudah dapat bonus berapa tahun, Ibu? Ya, artinya umur manusia di dunia itu sangat terbatas juga, sebagaimana terbatasnya bilangan hari pada bulan Ramadan. Ya Allah, saya ingin Ramadan itu 60 hari, ya nggak bisa. Ibu-ibu sekalian, saya ingin Ramadan itu 360 hari, ya nggak bisa. Ramadan ya antara 29 sampai 30 hari saja aja memaknanya. Begitu pula kehidupan kita ini. Ya, kalau kita lebih dari 70, 80 tahun, ya, maka kita sudah tidak bisa maksimal lagi. Kita tidak sebagaimana saat umur 25 tahun yang masih energi dari ibu sekalian. Dan yang ketiga, ya, bahwa Ramadan sangat dekat sekali perumpamaannya dengan kehidupan akhirat kita, bahwa Ramadan itu, ya, sebagaimana yang beliau sampaikan, lisa'nu farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, ya. Farhatun, kebahagiaan saat dia berbuka puasa, ya. Dan yang kedua adalah
tafakkur kebahagiaan saat dia bertemu Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu pula manusia dalam kehidupan ini ya akan mendapatkan pahala daripada apa yang dia amalkan ya, apa yang dia amalkan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan juga di akhirat ya. Dan begitu pula ibu sekalian, bagi orang-orang yang berpuasa itu Allah sediakan pintu khusus untuk masuk ke dalam surga Allah, yaitu pintu apa ibu? Pintu Ar-Rayyan. Ya, Ar-Rayyan. Maka bagi orang-orang ya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sediakan pula pintu surga yang bisa dimasuki oleh setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi itu yang beliau poin terakhir yang beliau sampaikan, penutup yang beliau sampaikan intinya adalah Ramadan merupakan perumpamaan yang sangat dekat sekali dengan kehidupan seorang hamba, perjalanan yang menuju akhirat. Ya, yang pertama adalah ditandai dengan datangnya kehidupan kita, dengan lahirnya kita di dunia ini. Kemudian waktunya sangat terbatas, waktu Ramadan sangat terbatas, kehidupan kita juga pun sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, masing-masing kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang hidup dalam kehidupan ini beramal saleh maka akan mendapatkan kebahagiaan juga. Dan yang keempat, terakhir, kita akan orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Maka begitu pula bagi orang-orang yang beriman kepada Allah ya, kalau kita beriman kepada Allah maka kita akan disediakan pintu untuk masuk jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka poin terkait dengan pengaruh Ramadan dalam kehidupan kita, semoga kita bisa menghayatinya, merenungnya dengan baik dan bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita. Baik ibu sekalian, sisa waktu ini jam 11:10. Nanti kita bagi dua sampai menjelang zuhur. Pertanyaan, kemudian nanti tadi sebagaimana yang saya sebutkan, kalau ada ibu-ibu yang mau siap setoran surat Al-Fatihah langsung di hadapan beliau ya. Kalau lulus dapat ijazah surat Al-Fatihah. Tapi contohnya kalau lulus hadiah juga bisa. Baik, ibu sekalian. Baik, untuk yang pertama bagi ibu yang ingin bertanya kami persilakan. Satu pertanyaan dulu, ya, silakan. Ya, ibu siapa? Maaf. Oh, bukan. بالنسبة إلى قضية فلسطين الناس يعرفون بأن من يناصر ويدافع عن فلسطين فقط يعني من مشيئة حوثي. هل هناك شيء من جهة سياسية أو غيره؟ أولا نحن في أي أمر، ليس في أمر فقط فلسطين
يعتمد على ميديا، لأن هذا يظهر الخطأ جميل ويظهر الجميل قبيح. Jadi yang pertama terkait dengan masalah Palestina ataupun di luar Palestina, secara umum kita jangan sampai meletakkan sesuatu ataupun menyandarkan sesuatu kepada media itu, ya. Media itu sesuatu yang buruk bisa menjadi baik, jadi yang baik menjadi buruk, ya. Misalnya angka 31, ya, bisa jadi 331, Ibu, ya. Oh iya. Itu tahu aja. Itu media, Ibu, ya, media, ya. Apa namanya, nggak ada kualitasnya, ya, nggak ada kualitasnya, cuma bisa joget-joget saja. Media, ya. Ini media sebagai. الأمر الثاني شيخ بالنسبة لخصوص اليمن، كل اليمنيين ربما يدعم فلسطين من غير استثناء، وفي المناطق قبل أن يأتي الحوثي شيخ اليمنيين مع فلسطين، وبنوا الكثير من المستشفيات مثل ما بنوا اندونيسيا مستشفى الشفاء وغيره. فليس خاص ما شاء الله اليمنيين الآن لأنهم أتى الحوثي، هم من قبل أن يوجد الحوثي والشيعة فكلهم يد واحدة بالنسبة لفلسطين، وحتى الآن كثير جدا منهم الذي يرسل إلى فلسطين أموال لكن ليس لهم ميديا يظهر أنا أرسل وأنا أقاتل. هذا الأمر الثاني شيء بالنسبة للرافضة، هم سينصرون غزة على الأساس، لن ينصر غزة من يتهم زوجة النبي بالزنا، لن ينصر غزة من يتهم صحابة النبي بالخيانة، لن ينصر غزة شيء خصوصا الشيعة الرافضة. غزة الآن محاصرة من اليهود صحيح؟ تعس، أنا متعس، نحن منذ 9 سنوات محاصرة من الشيعة. موجود في تعز من الأموات أكثر مما موجود في غزة من الشيعة، لكن لا يوجد عندنا. يعني نحن في اليمن الإنترنت بيد الشيعة هم فقط، أما ربما في غزة الإنترنت ما زال يستطيع المسلمين. إذا من يدخل تعز شيخ، وإذا أعطيتك بعض الفيديوهات مثل غزة. طيب كيف هم مسلمين أيضا الذي في تعز؟ نحن مسلمين والله، وأنت على أساس أنك مسلم. أما أولئك من يقتلهم هو يهودي فلا أتعجب. فكيف يعني الناس الذي بعيد يكفي، لكن نحن في تعز منذ 9 سنوات حصار مثل غزة، وإذا أردت أن أسافر يوم من الجبال وأذهب، فمن يقتل هنا لن ينصر هناك وكلهم مسلمون. Jadi yang kedua, Ibu sekalian, sebenarnya segala sesuatu kita tidak bisa menyandarkan 100% ke media itu tadi, ya. Kemudian yang kedua, penduduk Yaman, ya, penduduk Yaman kalau sekarang itu antara Syiah dan Sunni. Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah sejak dahulu, ya, beliau menyampaikan sejak sebelum sudah sekian ataupun sebelum Syiah itu menguasai Yaman sekarang, itu sudah sering membantu kaum muslimin di Palestina dengan membangun masjid, kemudian rumah sakit sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia. Namun hal itu tidak terlalu banyak terekspos, ya, tidak terlalu banyak terekspos. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu sekalian, kita melihat sekarang Syiah Houthi itu, ya, di Yaman itu nampaknya membela kaum muslimin di Palestina. Namun di sisi lain, kalau mereka jujur untuk membantu kaum muslimin yang ada di Palestina karena keimanan, maka hal ini tidak terjadi di Yaman. Di Yaman itu, Ibu sekalian, orang-orang Syiah Houthi itu memblokade satu daerah termasuk kota beliau, Taiz itu diblokade sebagaimana
Zionis Israel itu memblokade Gaza. Coba apa bedanya? Mereka jauh-jauh nampaknya membela kaum muslimin di Palestina, sedangkan kaum muslimin di negeri mereka saja dijajah. Ya. Itu adalah satu hal yang dusta, ya. Kalau ibarat kita itu apa itu, ya, munafik, ya. Jadi istrinya di rumah ditelantarkan, disiksa dan lain sebagainya, istri orang lain dipelihara. Kemudian merasa dia paling laki-laki sejati. Seperti itu, ya. Di negerinya sendiri kaum muslimin sesama muslim itu dibantai, diblokade seperti itu, ya. Kemudian mereka menganggap bahwasanya mereka membela kaum muslimin dan sebagainya yang ada di Palestina. Itu namanya apa ibu? Omong ya, omong dua, ya, omong dua. Kemudian sebagai tambahan juga ibu sekalian. Jadi intinya adalah memang yang sedang terlihat oleh media massa itu adalah kelompok-kelompok Syiah seperti di Lebanon, Syiah Hizbullah di Lebanon, kemudian Suriah, ya, Suriah juga sekarang Syiah juga, ya. Artinya media itu menampakkan seolah-olah yang hanya peduli dan membela Palestina itu adalah kelompok Syiah. Maka sekali lagi ini hanya propaganda semata, ya. Karena di balik Syiah itu sendiri adalah Amerika, ibu sekalian, ya. Di balik Syiah yang mendukung Syiah itu adalah Amerika, ya. Jadi artinya adalah Amerika itu ingin yang tergambar, ya, yang tergambar itu adalah yang menjadi pendukung kaum muslimin di Palestina itu hanyalah Syiah. Sedangkan Ahlus Sunnah itu tidak punya peran apa-apa. Padahal, ya, coba kita lihat yang membantu upaya perdamaian, ya, ada perjanjian, ya, kita sebut itu kalau perjanjian itu perundingan damai itu, ya, yang melakukan siapa itu? Ya, kalau nggak Qatar, ya, Mesir, ya itu. Mana ada nggak Syiah di situ? Nggak ada, sekali. Itu artinya adalah kaum muslim Ahlus Sunnah atau negara-negara Arab, meskipun dengan keterbatasan yang ada, ya, keterbatasan yang ada, mereka tetap memiliki upaya untuk membantu kaum muslimin yang ada di Palestina. Meskipun sekali lagi media tidak terlalu besar untuk memberitakan eksposnya dan lain sebagainya, ya. Maka dari beberapa aktivis menyampaikan, termasuk juga nanti kalau ibu-ibu lihat podcastnya Ari Untung sama relawan yang baru, jadi coba ibu lihat podcastnya Ari Untung yang mewawancarai relawan yang baru saja pulang dari Gaza itu, maka beliau akan menceritakan ini juga propaganda Syiah yang mereka merasa menjadi pahlawan kesiangan, ya. Ini polisi India, Bu, ya, polisi India itu diceritakan juga. Baik, maka kita harus tetap mendoakan negara-negara Arab agar mereka memiliki, ya, upaya yang real, yang terlihat maupun tidak terlihat di dalam membela dan mengawal kaum muslimin di Palestina. Wallahu a'lam. Itu dari beliau. Yang lain ibu silakan. Kalau nggak tanya, syekhnya yang akan tanya ibu. Hadiah dari Fisya di Indonesia. Dulu iya, tapi sekarang tidak. Jadi Syah itu kalau sekarang apa itu? Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon.
Syiah di mana-mana itu, ya Syiah di mana-mana, tidak terkecuali di Indonesia. ما رأيكم بقول قائل يعني بقضية فلسطين فقط يعني ندعو الله ولا نفعل شيئا هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن صرفك ظالم ومظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم لا يظلمه ولا يقتله ولا يسلم. لكن النصرة تختلف باختلاف القدرات. من استطاع أن ينصر بقلمه فقط ينصر. من استطاع أن ينصر بلسانه وعلمه ينصر. من استطاع أن ينصر بماله ينصر. من استطاع أن ينصر بقوته ينصر. النصرة تختلف، لكن النصرة كل إنسان سيحاسبه الله على قدرته. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلا وسعها. فأنت آتاك الله مال، تظن أن الله سيكلفك مثل الفقير الذي لا يجد الدعاء؟ لا، سيحاسبك الله آتيتك مالا. لأن كان يؤتيها إلا الدعاء فكان الدعاء. إنسان آتاه الله قوة يستطيع القوة، هل تظن أنه سيحاسبه مثل الإنسان الآخر الذي ليس له قوة؟ قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا ما يشاء. فمن أوتي قوة سيحاسبه الله لماذا لم يستطع، ومن أوتي علما لماذا لم يستطع بعلمه، ومن أوتي مالا لماذا لم يستطع بماله، ومن لم يؤت شيء إلا الدعاء الله يحاسبه بما يستطيع. هذا استطاعة الدعاء لا يكلف. Jadi ibu sekalian, kalau ada yang beranggapan terhadap masalah Palestina, ya sudahlah, ada Allah yang akan menolong kita. Kita cukup berdoa, ataupun kita nggak usah berbuat apa-apa, kan di sana sudah ada kelompok Syiah yang membantu mereka. Maka ini perkataannya tidak tepat, tidak benar. Karena apa? Pertama, Nabi SAW menyebutkan surah al-Zaliman al-Madluman. Tolonglah saudaramu, baik yang zalim maupun yang mazlum, yang terzalimi, ya. Yang terzalimi kita tolong, ya, agar yang zalim, ya, yang zalim tidak meneruskan kezalimannya. Kita menolong orang yang zalim agar dia tidak terus-menerus di dalam kezaliman mereka. Jadi menolong orang yang zalim itu artinya adalah kita, ya, kita tolak, kita hentikan kezalimannya. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah juga bersabda, al-muslim dan al-muslim, ya, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak la yadlimu, tidak menzaliminya, wala yahduruhu. Yahduruhu itu artinya adalah menelantarkannya, ya, menelantarkannya. Dia sedang kesakitan, kelaparan, kita telantarkan, kita tidak bantu, itu yahduruhu. Wala yahduruhu, mencelanya, ya, wala yuslimu, menyerahkannya ke ke musuh, tidak boleh, ya. Maka seorang muslim harus menjalankan hak-hak seorang muslim yang lainnya. Kemudian pertolongan kita juga itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita, ya. Sebagaimana firman Allah bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemampuan kita terhadap untuk membantu kaum muslimin itu apa? Itulah yang kita lakukan. Kalau kita hanya bisa doa, ya, kita tidak punya kekuatan apapun, ya, tidak punya harta, tidak punya ini dan itu cuma doa, yaitu adalah apa yang kita bentuk pertolongan kita. Kalau kita Allah mampukan untuk memiliki harta, kemudian kita tidak membantunya, hanya doa, maka Allah di akhirat akan menanyakan kita, ya,
aku sudah menitipkan harta kepadamu, mengapa engkau tidak membantu saudara-saudara? Punya kekuasaan tapi tidak digunakan untuk menolong kaum muslimin, Allah akan mintai pertanggungjawaban. Jadi ibu sekalian, intinya adalah pertolongan kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Dan ada sedikit tambahan dari saya, ya, yaitu adalah zaman ini itu bukan zaman Abraham. Apa itu? Zaman ini bukan zaman Sailah tahun ini sebagai Ramadan tughayyir ma fil qawm wa fi hayatina fahal بسبب رمضان ممكن المرأة لم يرزقه الله ولد هل يستطيع رمضان يغير حاله؟ أولا لابد أن نفهم أننا عندما نتحدث عن رمضان نقصد ما وضع الله فيه من المميزات، وإلا نحن لا نعبد رمضان ولا نعظم رمضان لأنه شهر، لا، لأن الله فيه الرحمات فيه. لكن المقصود من وراء كل ما نفعله من رمضان هو الله، فالتعظيم ليس للشهر. طيب، لكن ربما في أوقات الرحمات قد يكون نزول الرحمات أكثر. نعم، نقول نكثر من الدعاء في رمضان لأن الرحمات أكثر، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يكون الدعاء أقرب، وأن تكون القلوب مهيئة أكثر، وأن تكون النفوس خاشعة أكثر. إذا بسبب خشوعنا وبسبب رجوعنا وبسبب علاقتنا مع الله في رمضان تكون أقرب، ربما الدعاء يكون مستجاب. لأن في خارج رمضان ربما سبب عدم استجابة الدعاء قلوبنا بعيدة، حياتنا بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. فإذا المقصود ليس رمضان بذاته، إنما أنا أقول أكثر في رمضان لأن قلبي يكون خاشعا أكثر، وراجعا إلى الله أكثر، وتائبا إلى الله سبحانه وتعالى بشكل أكبر. فلذلك قد يكون الدعاء مستجاب بسبب أنني أصلحت ما بيني وبين الله، وإلا الله يستجيب في شعبان وفي شوال وفي رجب وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة، كلهم المعبود واحد والمقصود واحد والمدعو واحد سبحانه وتعالى. Jadi pertanyaannya, apakah Ramadan bisa merubah keadaan kita kalau Allah belum memberikan kita keturunan? Dengan Ramadan bisa merubah itu semua? Maka yang pertama, apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu bukan karena bulannya, melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yang berubah sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, ya, dengan harapan dan keinginan kebaikan itu bisa kita dapatkan berubahnya takdir yang buruk menjadi baik dan sebagainya, itu bisa kita lakukan ketika di waktu-waktu, ya, pada bulan Ramadan, waktu-waktu mustajab, ya, waktu-waktu mustajab ini tentunya ketika kita berdoa di waktu-waktu mustajab, kemudian pada bulan Ramadan, maka tentunya hati kita lebih khusyuk ketika kita berdoa di luar bulan Ramadan. Maka semoga dengan kita berdoa kepada Allah pada bulan Ramadan ini, ya, kemudian dengan mengharapkan apa yang kita inginkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berubah dan memberikan apa yang kita inginkan, seperti ini. Jadi intinya segala sesuatu yang ada pada bulan Ramadan ini erat kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara umum sebagaimana firman Allah, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, termasuk di dalamnya adalah melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, ya, yaj'al lahu makhraja. Allah akan membukakan jalan keluar untuk, termasuk juga masalah ini. Tidak ada yang tidak bisa kalau Allah telah menakdirkan. Seperti itu.
شيئا مهم جدا أرجو أن ننتبه له عند الدعاء، أنني دائما أعلق الدعاء بشيء، معنى اللهم ارزقني الولد إن كان خيرا لي. ليس تقول اللهم ارزقني الولد فقط، أنا أريد ولد، قد يرزقك الله ولد تبكي بسببه، يفسد في الأرض ويفسد فيك أيضا. إذا ليس دائما عندما يحرمك الله شيء معنى أن الله يعاقبك أصلا حتى تقدر الله لم يرزقني ولد. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلحقهما طغيانا وكفرا، قتل الولد كان رحمة. لكن أنا عندما أطلب من الله شيء أقول اللهم إن كان خيرا لي ارزقني الولد إن كان خيرا، لأنه قد يكون شر وقد يكون بلاء. ليس كل من ليس له ولد معنى أنه مبتلى، ربما هو معافى. وليس كل من رزق الولد معنى أن الله ميزه، ربما هو مبتلى أنا به في الدنيا وفي الآخرة. هكذا اللهم ارزقني المال إن كان خيرا لي، أعلمها. يعني ربما أنت صالحة جدا من غير مال، رزقك الله مال تكفري، وأنت كنت تهدد اللهم ارزقني مال، إذا ارزقني البلاء بعده. إذا دائما في دعائنا نعلقه بالخير. اللهم ارزقني الولد إن كان خيرا لي، ارزقني اللهم المال إن كان خيرا لي، ارزقني الحج والعمرة إن كان خيرا لي. يعني قد أذهب هناك أتحمل ذنب وإحراج، انظر إلى حرام أختار. دائما الخيرية مهم. وبعد هذا سأؤمن إذا خيرت هذه القاعدة عندما لم يرزقني الله أنه خير. إذا الحمد لله أنا لم أحرم، إنما رحمت. ولذا قال العلماء إن لم يرزقك الله ما تريد فلا تسمي نفسك محروم بل مرحوم. ربما رحمك الله بفقرك، ورحمك الله بمرضك، ورحمك الله بعدم وجود أبناء، ورحمك الله. نعم أنت مرحوم ليس محروم، لأنك لا تدري ماذا كان بعد هذه النعمة. نعم. Baik, jadi ada tambahan penting dari beliau. Doa tadi luruskan ya. Kalau kita tadi punya satu keinginan, punya satu hajat, punya satu masalah, kemudian kita hendak berdoa, maka beliau menyampaikan kalau saya itu berdoa, maka saya akan kaitkan dengan satu hal. Apa satu hal tersebut? Yaitu misalnya, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak ingkana khairan, jika hal itu baik untukku. Itu adalah kaitannya. Jadi di dalam setiap doa kita jangan lupakan satu hal ini. Ya Allah, ya, jika aku mengharapkan apa yang ibu-ibu sekalian inginkan, dan jangan lupakan satu poin, ingkana khairan, jika hal itu baik untukku. Karena bisa jadi ya, kalau kita hanya ya Allah karuniakanlah kepadaku anak saja ya, tanpa adanya hal ini yang kita sebutkan, maka bisa jadi anak itu justru membuat kita ya menangis, membuat kita susah, membuat kita ini dan itu yang kita tidak ketahui. Bisa jadi anak yang kita dapatkan justru membuat kita sengsara ya. Bisa jadi kita berdoa kepada ya Allah berikanlah kepadaku harta ya, tanpa kita menyebutkan jika hal itu baik untukku. Bisa jadi harta kita itu menjadi malapetaka bagi kita ya. Jadi kalau kita minta sesuatu apapun, maka jangan lupakan ya. Dan ini juga menjadi keyakinan dalam diri kita, jika hal itu baik untuk kita. Nah, ketika hal itu sudah tertanam dalam setiap doa kita, kemudian Allah belum mewujudkan apa yang kita mintakan dan doakan, maka kita akan meyakini bahwasannya Allah belum memberikan hal ini kepadaku ya, karena itu tidak baik ataupun belum baik untukku. Makanya salah seorang ulama menyebutkan, apabila kau itu berdoa kepada Allah, meminta sesuatu dan Allah belum mengabulkannya, maka itu bukan berarti kita semua itu mahrum. Mahrum itu dalam bahasa Arab haram itu ya, artinya tertolak ataupun terhalang. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, meminta sesuatu dan Allah belum mengabulkannya, bukan berarti kita terhalang dari hal tersebut ya. Itu dalam bahasa Arabnya istilahnya adalah mahrum ya, diharamkan, kita terhalang. Namun marhum ya, kita sedang dirahmati ya.
Artinya kalau kita berdoa kepada Allah, kemudian sudah kita meyakini jika hal itu baik untukku dan Allah belum mengabulkan apa yang kita doakan, maka itu ya kita harus yakini Allah sedang merahmati kita, ya Allah sedang merahmati kita. Tadi wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, ya bisa jadi kita menginginkan sesuatu, menyukai sesuatu, namun hal itu buruk untuk kita. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Ibu. Ada yang mau lanjut sampai sore Ibu? Nanti kalau nunggu sampai sore, iya. Suaminya, bapak-bapaknya pada datang ke sini, ya, protes. Iya. Bukaannya belum siap. Ya. Baik Ibu sekalian yang sudah dimuliakan Allah, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita telah mendapatkan banyak sekali pencerahan faedah dari Syekh, dan semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan terakhir Ibu sekalian, saya ingin bercerita, ya, bercerita sedikit. Ya, ini sekaligus penawaran untuk yang kita tawarkan nanti kepada pengurus Majelis Ta'limul Islam, bahwa Ibu sekalian, kami Yayasan Himayah Foundation itu berada di kantor kami berada di Bekasi Jati Asih, ya, berada di berada di Jati Asih, ya, di Bekasi, di mana program Himayah ini mungkin sebelumnya sudah pernah sosialisasi di sini Bu, ya, waktu Ustaz siapa itu, Ustaz Alfian Tanjung, ya, Ustaz Alfian Tanjung, Ihsan Tanjung, ya, baik. Maka Yayasan Himayah Foundation ini merupakan dakwah yang programnya diantaranya Safari Dakwah Syekh, ya. Kita pada Ramadan ini ada 4 syekh yang kita sebarkan. Pertama di Sumatera, kedua di Jabodetabek, ketiga di Jawa Tengah, dan keempat di Sulawesi. Selain itu juga program kita di bulan Ramadan ini yaitu pengiriman dai-dai ke pedalaman Ibu. Ini dai-dai lokal, ya, orang Indonesia. Kalau beliau Arab asli, kalau kita Arab maklum. Ya, baik. Kalau di bulan Ramadan ini selain ada Safari Dakwah Syekh di Timur Tengah, maka kita juga mengirimkan dai-dai ke pedalaman. Ya, Ibu sekalian, ada satu pulau di Sumatera Barat, itu namanya Kepulauan Mentawai, ya. Kepulauan Mentawai, kalau ibu-ibu ingin menyendiri, ya, nggak ada sinyal, bisa ke sana, ya. Udah pernah? Alhamdulillah. Baik. Itu di sana nggak ada sinyal Ibu, ya. Kita kirimkan dari kita pada tahun ini ke Pulau Mentawai. Sejak sampai ke sana nggak ada laporan. Bukan karena nggak mau laporan, nggak ada sinyal Ibu. Kalau saja sinyal sulit, bagaimana akses untuk belajar agama Ibu? Kita di perkotaan udah mau belajar tinggal buka YouTube. Di sana boro-boro buka YouTube Ibu, ya, boro-boro buka YouTube, telepon saja sulit Ibu sekalian. Maka bagaimana bisa kita bayangkan mereka mau belajar agama itu bagaimana? Dan mereka darinya ya hanya setahun sekali, ya, setahun sekali saja mereka itu sudah senang sekali Ibu sekalian, ya. Maka ini di antara program kita, termasuk juga program kita pada bulan Ramadan yaitu adalah iftar, ya, iftar Ramadan. Kita menghimpun dana iftar dari kaum muslimin dan kita kirimkan untuk kaum muslimin yang ada di pedalaman, ya. Kemudian itu juga kami ada program menerima dan menyalurkan dana fidyah bagi ibu-ibu atau yang punya saudara yang tidak bisa lagi puasa karena udur, sakit dan sebagainya, bisa menyalurkan dana fidyahnya melalui Himayah. Kita akan salurkan dana fidyah. Termasuk juga hadiah lebaran untuk para dai, ya, dari pedalaman yang mereka. Kita selain bulan Ramadan juga memiliki beberapa dai yang mereka siap siaga di pedalaman Ibu sekalian. Untuk apa?
menangkal kristenisasi dan lain sebagainya. Ada di Sulawesi Selatan, ya, di Sulawesi Selatan ada dari kita. Kemudian ada juga di Sumatera dan lain sebagainya. Ada di Gorontalo, ada di Pulau Bias, itu di Kaltara, ibu sekalian, ya. Jadi masyarakat hidupnya itu di atas air, ya. Maka ada dari kita di sana. Itu sepanjang tahun, ya, sepanjang tahun, bukan hanya Ramadan saja. Nah, ini yang akan kita coba berikan tali kasih, ya. Kalau nggak bisa setiap bulan, ya minimal setahun sekali, ya. Dan begitu pula kami menyalurkan zakatul fitr ataupun zakatul mal pada bulan Ramadan ini. Maka ibu sekalian, Himayah Foundation merupakan lembaga dakwah yang fokusnya adalah program-program dakwah itu tadi. Maka dalam kesempatan kali ini sekaligus menawarkan kepada pengurus Al-Islam untuk bisa bekerja sama dalam program ini. Semoga, ya, kalau ibu-ibu mau dikirim ke Mentawai, ibu 1 bulan saja ibu berdakwah, mau nggak ibu? Wah, bisa, ya. Gimana nanti anak dan suami saya nggak ada yang buatin sahur dan buka, tapi ibu-ibu sekalian bisa mendapatkan pahala yang sama yang didapatkan oleh dari yang sedang bertugas. Enak ibu, ya? Mendapatkan pahala yang sama, ya. Dengan cara apa? Ya, jadi apa yang mereka butuhkan kita coba bantu sesuai dengan kemampuan kita, ya. Kalau kita mampu 1 juta, berikan. Kalau kita mampu 2 juta, berikan. Kalau kita mampu 3 juta, berikan. Karena apa? Apa yang mereka amalkan, mengajarkan 1 huruf kepada kaum muslimin, kita mendapatkan pahala yang sama, ya. Mereka berjuang dengan jiwa mereka, waktu mereka, pikiran mereka, maka kita berjuang dengan hati dan kita mendapatkan pahala yang sama. Baik, ibu-ibu sekalian yang sudah Allah, nanti izin kami titipkan beberapa proposal, ya, ke pengurus Islam. Semoga kita bisa bekerja sama dalam program Ramadan ini, ya, dan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang mendapatkan balasan yang lebih pada bulan Ramadan ini. Termasuk juga bagi ibu sekalian yang ingin menyalurkan bantuan untuk Palestina, ya, maka alhamdulillah kami kemarin sedang menggalang untuk truk, ya, tangki air untuk Palestina, ya. Ini sedang berjalan karena pembantaian, ya, ataupun penindasan terhadap kaum muslimin di Palestina masih berlangsung sampai Ramadan ini. Tadi kalau Syekh menyampaikan ibu sekalian, ya, kita itu puasanya dari sejak terbitnya matahari sampai maghrib. Kaum muslimin yang ada di Palestina itu mereka, ya, berpuasa sepanjang tahun, ya, karena kezaliman yang mereka sedang menimpa mereka, ya. Maka bersama-sama kita dukung program ini. Allah. Insya Allah Ustaz, dari ibu kalau ada yang ingin uang silakan transfer ke rekening kami biasa. Nanti kita kumpulkan dulu Ustaz, nanti disalurkan. Cuman sekarang ini karena bagi waktunya sama, ya Ustaz, kita bagi-bagi. Tapi tetap insya Allah dan ada niat memang akan menyumbang. Ada ibu? Kalau sama Ustaz Arif Hidayat beda. Sama Ustaz siapa ibu? Arif Hidayat dia ada juga komentar. Oh, ya. Beda. Ada beberapa yayasan ini ya. Tidak, namanya memang ada beberapa yayasan atau lembaga dakwah yang punya konsentrasi di sana. Namun dibanding kalau katakanlah ada 10 lembaga dakwah yang mereka punya konsentrasi untuk berdakwah di Mentawai, itu dibanding dengan lokasi yang ada, luas wilayah yang
sebelum zuhur kita berikan waktu kepada ibu ya. Baik. Saling berbagi dulu. Baik. Itu sebelum kita tutup ibu sekalian, kami sampaikan juga kami itu selama bulan Ramadan, selama 20 hari bulan Ramadan, khususnya di waktu duha ataupun zuhur itu masih beberapa kosong ya. Masih beberapa kosong belum terisi jadwal beliau. Bagi ibu-ibu yang punya rekomendasi atau ada teman yang habis taklim dan sebagainya yang membutuhkan beliau, nanti bisa menghubungi ya. Nanti sama Ustaz bisa menghubungi beliau. Itu ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Terakhir kami akhiri ya, sebelum nanti ibu-ibu ada yang mau menyampaikan surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.